Senin sampai Jumat gue jadi karyawan. Sabtu Minggu gue jadi fotografer wedding. Pertentangan orang tua, saudara, istri, itu semuanya ikut campur semua di situ. Sehari 5 job. Sehari 5 job. Gue pada saat itu umur 28 tahun. Udah punya foto studio. Dengan modal yang dengan penuh perjuangan yang gue itu nggak beli yang langsung brek. Gue beli satu, nggak punya komputer, nambah lagi bulan depan beli gitu lagi. ya? Gitu. Dukanya gue pernah satu studio gue kemalingan, pernah. Kamera hilang semua pernah. PTP-TP-nya digantung hilang juga sama. Buset. Ditinggalin karyawan di satu hari yang sama pernah. Brek, sama keluar semua. Keluar semua. Dan gue cuma sendiri doang. Sebagian orang tuh sangat memimpikan satu pencapaian, yaitu hobi yang menghasilkan. Ya nggak? Kalau as an hobi itu semua pasti kerjainnya pakai hati ya. Apalagi menghasilkan, apalagi juga hasilnya nggak tanggung-tanggung. Seperti biasa di Podcast Pro kita bakal membahas tentang profesi, problematika dan pro kontra. Hari ini ada kaitannya dengan tadi yang gue omongin di awal, yaitu hobi yang menghasilkan. Di depan gue udah ada Mas Ingga. Halo bro, apa kabar bro? Baik. Kita baru ketemu nih hari ini ya. Dan tadi sempat gue perjalanan agak nyasar dulu. Karena datangnya ke studio yang awal. Yang Oculus 1. Oculus 1. Iya. Oh jadi sebenarnya bukan pindah ya? Bukan pindah. Kita expand. Edan sih ini ya. Oke. Gua baru nih ngeliat. Pandemi malah expand ya. Malah nantangin. Pandemi malah nantangin ya situasi ya, malah makin mejeng gitu ya. Padahal kita tahu ya kalau era pandemi bidang apapun sebenarnya lagi masa-masa sulit ya bro. Betul. Ini Mas Ingga ini adalah pemilik atau owner dari Oculus Studio. Pasti bergerak di bidang fotografi dong. Betul. Ya, jadi fotografi ya. Ini gue pengen ngobrol sama Ingga dulu ya. Boleh. Ingga nih awalnya emang dari awal emang dunia fotografi lu suka, lu demen dunia ini, atau ini adalah bidang yang beberapa tahun atau lu geluti gitu? Gua berawal dari 2011. 2011 itu hobi-hobi motret bareng komunitas. Oh, masuk komunitas. Masuk komunitas juga. Belajar banyak lah gitu ya. Dari awal sampai hari ini sih masih belajar terus gitu. Untuk masalah seni foto yang pasti gitu. Dari 2011 berarti 2011. ya? Itu awal lu suka dunia, kan foto banyak ya. Maksudnya ke hal apa-apa. Yang lu suka apa dulu tuh? Lebih ke explore apa dulu? Dulu bareng sama komunitas saya lebih banyak di foto-foto BW. Black and white gitu. Oh, black and white. Berangkatnya dari situ, sukanya di cekokinnya begitu sama komunitasnya, jadi ke bawah-bawah sebenarnya. Tapi sering berjalannya waktu ternyata butuh cuan. Dan landingnya di wedding dan foto studio. Karena memang cuan ya. Cuan, di situ back to cuan. Back to cuan ya. Tapi kalau feel lu sebenarnya di mana nih, Gak? Apanya? Feel-nya sebenarnya ada di mana? Akhirnya ya karena terbiasa dengan pekerjaan yang ini harus cinta gitu ya. Harus dicintai. Akhirnya di wedding dan foto studio ini gitu. Apalagi kalau foto studio tuh banyak ya, kita bisa ketemu kliennya banyak dari yang orang yang lagi hamil, foto keluarga, terus sama foto-foto yang pasangan gitu, single model, semuanya komplit, semuanya bisa di tempat ini bisa semua. Gitu. Bisa semua ya. Jadi kita ketika bosen tuh ada lagi gitu kan yang beda-bedanya gitu. Termasuk corporate juga bisa ya. Jadi foto semua perusahaan bisa gitu. Ini gimana ceritanya nih, keren nih. Masa pandemi nantangin nih ya. Ada ini gak sih? Ada gamblingan gak sih? Gambling. Tapi gambling yang penuh dengan perhitungan. Pasti ya, gak main gambling aja. Dihitung dengan secara matang lah ya. Jadi untuk diketahui nih para tetangga, Oculus Studio ini ya tempat kita sekarang ini adalah studio keduanya.
yang secara luas aja lebih luas dari studio yang satu. Jelas jauh. Dan ini juga ada parkirnya. Iya, parkirnya luas, tempat nongkrongnya enak. Dan berada di pusat kota itu betul, yang paling terpenting. Di pinggir jalan besar. Iya, gitu di pusat kota Karawang. Betul. Dan tadi seperti yang gue tanya di awal, ini sebenarnya agak gambling gak sih? Tapi gamblingnya ada ukuran tentunya. Ada ukurannya. Ya pokoknya kalau saya sih yakin lah. Pasar tuh bisa diciptakan lah. Betul. Bener kayak lagunya Efek Rumah Kaca tuh. Iya. Inspiring banget tuh lagu. Pasar itu bisa diciptakan. Pasar itu diciptakan. Gak aneh sih kalau ngomong agak terinspirasi sama band. Karena by the way lu anak band dulu ya. Gimana masa transisi lu dari anak band nih bisa jadi ke dunia fotografi nih? Anak band sebenarnya kayaknya garis besarnya sama. Seni juga seni ya. juga gitu. Jadi adaptasinya nggak terlalu yang inilah, punya kenikmatan di masing-masing itu rasanya tuh beda gitu. Kalau ngeband dulu bisa ketemu dengan penonton gitu kan, bisa nyanyi, terus bisa joget bareng gitu. Kalau di fotografi juga sama, bertemu dengan orang banyak, kenalan yang baru, klien-klien yang tiap hari tuh berbeda-beda gitu. Iya, benang merahnya tetap seni. Sama. Seni ya. Pokoknya tentang keindahan lah. Tentang keindahan. By the way, emang waktu ngeband dulu megang apa? Kebetulan dulu saya tuh ngeband di My Expression. Zaman dulu tuh tahun 2005 itu sampai 2010 lah mungkin ya. Tuh banyak yang bilang juga namanya ME karena nggak bisa My Expression kepanjangan kan gitu. Itu nyanyi, vokalis. Vokalis gitu. Dulu ya. Tapi dulu cuap-cuap ya. Tapi berpindahnya itu tadi di 2011. 2011 akhirnya karena iseng tadinya ngelihat orang tuh dulu main ke Kota Tua gitu kan, main ngelihat orang tuh bawa kamera DSLR tuh kayaknya keren banget gitu kan. Kayaknya gaul banget gitu. Pasti anaknya orang kaya nih punya kamera gitu ya. Nabung akhirnya kebeli. Nah yang pengen gue tanyain itu tuh, pertama lo beli kamera tuh gimana itu? Itu kan pasti penuh perjuangan ya, bener. Kamera pertama lo. Kamera pertama gue itu beli patungan sama pacar gue dulu. Wih, yang udah jadi istri gak? Udah jadi istri, alhamdulillah. Keren ya. Pacaran 12 tahun dulu. 12 tahun. Mendampingi terus, mensupport karir terus ya. Bahkan dari anak band juga dulu. Dari zaman anak band sampai ke jadi fotografer. Ya ditemenin sama satu orang. Jadi dulu nabung patungan ya? Iya, sampai akhirnya beli kamera. Ini ada bagi sebagian orang yang suka insecure bro. Kadang ada orang yang ragu dia untuk memulai sesuatu dari nol. Kalau lu termasuk orang yang gimana pas waktu mulai awal? Karena ada orang yang pengen memulai sesuatu dengan ideal. Nah lu termasuk yang mana? Dan pada saat itu? Pada saat itu gue memutuskan 2018 itu Oculus Photo tuh baru ada studio. Sebelumnya 2011 itu sampai 2018 itu kan masih wedding yang di rumahan. Masih bisnisnya masih dikerjain di rumah, apa-apa di rumah. 2018 baru mulai ada studio, kaget banget yang pasti. Soalnya gue basic dari 2007 sampai 2018 akhir itu kerja di karyawan biasa. Oh lu sambil kerja sambil juga? Kerja dulu. Jadi gue tuh pekerja keras banget kayaknya ya. Bener. Dari multitasking lah ya. Senin sampai Jumat gue jadi karyawan. Sabtu Minggu gue jadi fotografer wedding. Gitu. Jadi gak ada libur. Hidup gue tuh udah terbiasa sampai hari ini gak ada liburnya. Udah terbiasa. Itu udah biasa. Jadi kalau misalnya mau liburan, sekalinya mau liburan pasti pengennya yang gila, yang lama gitu. Ya, gak tanggung ya. Karena emang tiap hari gak ada liburnya. Jadi ngurusin tiap hari tuh pengennya mikir, terus apalagi yang gue belum kerjain, apalagi gue yang masih kurang gitu. Dan kalau tadi kaitan pertanyaan yang tadi, banyak orang yang pengen mulai dengan sesuatu yang ideal. Pada saat itu lo punya kamera pertama pun udah kamera yang pro belum? Wah belum, masih jauh dari pro. Iya. Itu masih yang biasa-biasa aja. Tapi gue modal nekat dan gue dapet mentor yang pada saat itu bagus ya gitu. Dulu komunitas gue tuh komunitas gokil namanya Photo Fight tuh. Photo Fight. Itu. Jadi itu do fucking with your kamera lah pokoknya. Kamera apa aja yang penting jiwa lo emang suka motret bakal jadi pasti jadinya bagus gitu. Jadi jangan buat teman-teman juga nih, buat teman-teman
yang baru memulai untuk fotografi jangan takut, nggak usah takut sama punya kamera yang harus mahal. Cobain aja dulu deh, nikmatin dulu, cintain dulu. Benar. Tak kenal maka kata sayang. Iya, ya bro. Benar. Padahal sebenarnya bukan seberapa bagus kamera lo ya. Benar. Seberapa ini jiwanya lo yang menjiwai itu ya. Betul. Kalau sesuatu nggak dijiwain, kayaknya emang nggak akan bisa bagus sih. Gue tanya ini karena beberapa bulan yang lalu juga sama bro. Itu agak curhat gue juga sih. Apa tuh? Jadi tahun lalu ya sebelum gue akhirnya sama teman-teman Prima Media bro, gue juga sempat ke wedding. Tapi gue suka dunia sinematiknya. Gitu. Dulu ada keraguan-raguan loh kayak gitu kan. Keraguan-raguan. Ya ini gue kayak gimana ya, mulai pakai kamera yang begini gitu ya. Padahal enggak ya bro. Enggak, kalau gue nggak pernah takut mau pakai kamera apa aja. Asal bener ngerjainnya bener, fokus, maksudnya dikerjainnya bener gitu. Walaupun dengan kamera yang biasa aja, kalau gue sih beranilah maju gitu. Gak usah takut lah. Dan tentu ada teman-teman tadi di sekeliling ya. Benar, kita punya tim yang benar-benar, tapi kita harus bagi timnya. Walaupun misalnya ada kamera yang kurang bagus, gimana cara mensiasatinya gitu. Dengan kamera ini pasti kurangnya ada ini, kelebihannya apa gitu kan. Tapi untuk sehari ini sih karena kita untuk profesional ya. Ya kamera penting juga gitu, karena apa tuh jadi bahan jualan kita juga gitu. Kalau udah gede, tempat ruangannya gede gini, kameranya masih yang jelek juga kan ya malu lah gila. Tapi untuk memulai nggak harus seperti itu. Nggak, coba belajar aja dulu lah, mulai mah. Yang penting cobain dulu, nikmatin dapet cuan pertamanya. Pertama gue dulu waktu prewedding tuh dibayar gope loh. Prewedding dibayar gope? Dibayar gope untuk biaya cetaknya 400.000. Jadi gue cuma dapat cepet. Tapi foto gue dipajang di hari nikahannya. Gila gak lo? Itu kenikmatan gue bisa ngeliat foto gue dipajang di acara wedding. Oh gila, walaupun gue cuma dapat cepet. Tapi bangga aja itu kerja keras gue dari pagi sampai sore gitu. 100.000 itu tuh. Keren itu awalnya ternyata gue harus memilih. Wah keren juga nih. Coba kalau gue naikin lagi press listnya kayaknya keren gak ya? Gue coba naikin dikit. Masih laku juga. Gue naikin lagi. Masih laku juga. Berarti gue sikat aja udah. Akhirnya wedding salah satu menjadi tumpuan utama ya. Betul. Di bisnis lu ya. Betul. Tapi by the way sekarang mungkin udah gak kerja kali? Udah gak kerja. Gua tahun berapa nentuin? 2018. 2018. Pertentangan orang tua, saudara, istri. Itu semuanya ikut campur semua di situ. Berantem dulu gue. Gimana emang dulu? Lu kerja apa tuh dulu? Karena gue udah udah parah ya pada saat itu. Gue kerja tapi udah nggak fokus. Gue udah ngurusinnya pulang ke rumah tuh udah nggak ngeliat anak istri. Gue malah ngurusinnya editan lagi. Editan video, editan foto. Gue balik-balik aja kayak begitu. Akhirnya, wah gue nggak bener nih, gitu. Gue nggak bisa bagi waktu nih ternyata gitu. Orang di rumah juga udah mulai protes gitu. Lagian juga gue udah kerja udah semau-maunya. Kerja yang di karyawan itu gue di PT itu tuh gue udah semau-maunya. Oh itu kerja di PT apa tuh? Maksudnya pabrik? Otomotif. Lumayan pada saat itu juga gue udah untuk jabatan lumayan udah tinggi juga sebenarnya di sana. Berat nggak sih lo milih kayak gitu? Apa memang berat? Bukan berat sih sebenarnya, ragu. Ragu tentang nextnya kayak gimana? Nextnya gue gimana gitu. Tapi gue yakin lah bisa gitu. Karena gue udah bisa ngukur, masa gue keluar dengan nggak punya senjata. Gue bikin dulu senjatanya nih. Gue keluar tuh harus udah punya senjata gitu. Akhirnya pada saat Ingga ini keluar resign dari tempat kerja itu, akhirnya memutuskan untuk lebih proper lagi. Benar. Studio pertama lo di situ di yang sana tadi dengan segala ejekan dan segala sebelah mata. Asik. Jadi bukan berarti gak ada yang gue pada saat itu umur 28 tahun. 28 tahun udah punya foto studio. Dengan modal yang dengan penuh perjuangan yang gue tuh gak beli yang langsung brek. Gue beli satu, gak punya komputer, nambah lagi bulan depan beli gitu lagi gitu. Penuh dengan itulah drama lah. Tetap ya walaupun 2018 lo udah dari sekian job ke job, tapi untuk foto studio lo kayak baru merintis. Gue kayak mulai dari nol lagi. Nol lagi belajar lagi apa yang kurang. Soalnya wedding dengan foto studio sangat beda banget. Sangat beda. Beda banget lah. Sulitannya treatmentnya beda. Lebih sulit mana? Foto studio. Wah, kan di studio cahayanya bisa kita atur. Tapi kita harus konsisten. Kita udah ngejanjiin misalnya jadi foto tanggal 5 gak boleh tanggal 6. Lebih kepada schedule-nya ya. Terus ngatur misalnya lu datang di saat yang bersamaan di 1 jam ada 5 grup. Gimana cara lu 4 orang ini harus nunggu lu nunggu
jangan sampai tuh orang jadi bete ya. Bete dan pulang. Gitu. Bagaimana caranya dia harus tetap aman, nyaman, nunggu gitu. Itu sih paling tantangannya lebih seru. Kalau wedding udah jelas lah, jam 6 tuh foto make up, jam 5 pulang. Wedding sempat ngalamin ini nggak bro, lu masa-masa kejayaan lu nya tuh? Gua yang sehari bisa 5 job tuh pernah gue 2017 2016. Menurut gua sih itu udah yang paling gokil sih. Sehari 5 job. Sehari 5 job. Tentu dengan tim ya, beberapa punya tim. Gua sampai ada nurunin tuh berarti satu wedding itu gua 3 orang. 3 orang. Berarti dikali 5 15 orang gua. Harus memanage semua tuh 15 orang, jangan sampai gagal. Keren. Sampai 5 job ya. 5 job pernah. Tapi pada saat 2020 semua mati ya kan? Mati. Karena pandemi. Apa yang terjadi pada saat pandemi lagi gila-gilanya pada saat itu? Orang fotografer lain, foto wedding semuanya mati. Alhamdulillah foto studio gue hidup. Oh, karena lu udah justru bersyukurnya lu siapin ini. Bener, gue udah prepare banget, gue gak mungkin bisa hidup di wedding terus. Gue harus ada foto studio. Padahal itu belum ada pandemi dulu ya. Belum ada pandemi. Lu udah punya prinsip itu ya. Gue yakin gue pergerak pasti ke foto studio. Gue yakin gak akan bisa bertahan di wedding. Soalnya dengan hari ini aja persaingan ketat ya. Dan harga ya. Sekarang anak yang baru bisa motret aja udah bisa pasang harga bos. Iya. Gitu. Padahal baru bisa motret doang cekrek gitu udah bisa harga 1 juta. 1.500.000, 2 juta. Gitu. Kalau foto studio gue udah, wah ini persaingan gue makin ketat nih. Orang yang megang kamera makin hari kamera makin murah. Kamera makin murah pasti persaingan makin gila nih. Gitu, makanya gue harus beralih foto studio. Akhirnya untung udah dibangun dari 2018 dan pada saat pandemi 2020 malah justru yang naiknya adalah di foto studio. Foto studionya dengan segala umpet-umpetannya. Umpet-umpetan apa tuh? Oh yes. Oh iya. Yang itu ya. Gila lu. Gua jam 8 umpet-umpetan nih, ada satgas kagak nih gitu. Ya. Apalagi kalau yang datang foto segrup 20 orang, 30 orang. Gimana parkirnya jangan di depan toko gua. Parkirnya di belakang gitu. Ya alhamdulillah, tapi niat kita baik ya. Niat kita baik, semua protokol kesehatannya juga dijaga. Masker semua hand sanitizer kita siapin gitu. Semua ya. Alhamdulillah karyawan belum saat ini, alhamdulillah jangan sampai ada yang kena dulu ya. Malah kita kena kemarin, udah terakhir udah corona udah begini malah kita kena. Udah lewat sih alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau sekarang bisa dibilang Oculus ini lebih happeningnya karena di foto studio ya. Foto studio. Apa sih yang ngebedain foto studio lu sama yang lain bro? Keren gue mah. Keren. Foto studio gue tuh keren banget lah pokoknya. Asik. Dibumbui sama sendiri ya. Gak ada nomor 2-nya gak ada. Gak ada nomor 2-nya. Gak ada. Satu mah Oculus. Nomor 1 Oculus yang paling gede di Kabupaten Karawang gak ada lagi gue yakin. Coba aja lu cek satu-satu sono dari ujung ke lu masa punya studio 2 gue mah. Gila gak sombong gak lu? Ya masih sombong gak kalau emang ya. kenyataannya bener, ada bro. Apa-apa, sombong bener. Itu kalau emang faktanya gak sesuai itu bro. Pokoknya gue paling gede lah pokoknya Oculus foto. Gak ada yang lain gak ada. Paling gede sama paling berani, paling berpengalaman sama hasilnya tentunya keren-keren. Oke, benar. Lu sekarang punya karyawan berapa, bro? Total gue di sini ada 13 orang. 13. Di sana ada 5 orang. Total jadi ada berapa? 18. 18. Itu 18. Ya kru lu ya. Iya. Susah satu ngatur. Tim. Susah gampang sih. Gue aja yang 10 susah. Soalnya gue ngerasa gue masih muda aja gitu. Nggak ada bosnya, nggak ada bos-bosnya banget lah. Bener. Susahnya dari segi apa tuh? Kesulitan ngatur tim yang pasti kan kalau orang-orang seni mah punya ini masing-masing. Benar. Yang paling susah itu karena buat seniman tuh biasanya nggak bisa dikekang kan itu yang pasti. Tapi makanya dari awal saya udah yakinkan foto studio ada rule-nya sendiri, nggak bisa perusahaan punya peraturan masing-masing kan, gitu. Jadi dari sebelum kita terima dia harus sudah oke dulu dengan segala peraturan yang kita punya, gitu. Jadi pas masuk dia udah nggak kaget, gitu. Dia harus menyesuaikan kita juga, gitu. Ya konsekuensinya begini kehidupan di foto studio nggak seperti di foto-foto wedding, gitu. Foto wedding habis wedding beres kan dibayar udah beres aja, tanggung jawab tinggal edit doang. Kalau di sini enggak. Terus ada masalah kebersihannya lah, absensi lah, apalah gitu. Berarti kalau pada saat pandemi lu ketolong sama foto studio, lu gak kayak orang-orang dong. Orang-orang kan ngalamin masa sulit. Ya susah juga sih, depresi juga. Tapi gitu gue yakin
The power of marketing sih emang. Yes. Nah ini yang menarik nih yang bakal gue korek lagi. The power of marketing. Kasih garis besarnya deh kalau memang itu rahasia. Emang strategi marketing lo gimana? Bisa Oculus malah makin ramen di era pandemi ini. Oculus Photo tuh pangsa pasarnya buat anak muda. Anak muda. Iklan yang kita bikin juga biasanya lebih nyeleneh-nyeleneh. Nggak kayak foto studio yang lain ya. Gitu yang terlalu kaku dengan yang lagunya cinta-cinta kayak gitu. Yes. Kita enggak sembarangan, lagu dangdut pernah dijadiin iklan juga. Jadi emang pangsa pasar tuh gokil emang. Jadi enggak segala kalangan bisa gitu. Abstrak lah ya. Bener. Pokoknya enggak bikin kaku banget. Untuk orang lihat tuh enggak yang bete gitu. Ya. Pokoknya iklannya sih lebih diutamain di situ kita. Pokoknya anti mainstream banget lah. Anti mainstream. Nah itu yang bikin mungkin bisa jadi Oculus makin dilihat karena beda dari yang lain ya. Paling murah juga. Paling murah. Paling murah. Di Kabupaten Karawang nih yang saya tahu foto studio. Bener. So kalau mau dicek boleh dicek. Foto studio. Lu paket nggak takut rugi emang murah itu. Kan sebenarnya harga bukan segalanya bro. Yang penting gue produksi jalan terus. Wow produktivitas. Produksi jalan terus. Walaupun itu, harga tipis-tipis ya. Tipis-tipis nggak jadi masalah. Yang penting masih bisa makan lah ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi mengalami masa sulit dulu nggak sebenarnya masa sulit dulu ya? Sulit. Gue pernah lihat ini juga soalnya bro, salah satu fotografer dan dia juga YouTuber ternama lah. Pada saat gue search di YouTube pun dan dia ngalamin masa sulit sampai kameranya hampir 80% dijual bro. Dia pegang cuman 2 unit gitu waktu itu. Dia nyeritain masa sulitnya era pandemi. Mungkin karena dia terbiasa bertumpu pada wedding pada saat itu. Apalagi gini bro. Kita Oculus Photo itu dari 2018 tidak pernah, maksudnya gimana sih, bertumpu pada satu tempat ya? Maksudnya tuh kayak wedding misalnya kayak foto wedding kan dia ngandelin nih misalnya tukang make up atau siapa gitu ya. Ngandelin dia aja gitu, job tuh ngandelin dari dia aja, bukan dari karyanya dia sendiri. Jadi ngandelin kalau tukang make up yang nggak dapat job dia juga sepi juga sama. Gitu. Nah, gue memposisikan diri 2018 itu gimana caranya gue nggak tergantung sama orang. Gue bisa berdiri sendiri, gue bisa jualan sendiri. Orang tuh tahu beli produk gue itu emang karena produknya bagus, bukan karena dari tangan-tangan yang lain. Itu kalau untuk hari ini juga gue masih terima sih untuk yang job-job dari vendor-vendor yang lain gitu. Vendor-vendor yang lain yang kerjasama yang asik, yang pasti kerjasama asik ya. Soalnya ada beberapa juga yang nggak asik. Yang nggak asik kayak gimana? Yang nggak asik itu yang foto kita diatur-atur men. Iya, tuh ada yang dibatasin. Lu mau nyanyi nih, lu tuh bisa nyanyi tinggi tuh bisa. Tapi lu kata si mentornya ngomong, lu jangan nyanyi tinggi-tinggi, nyanyi rendah aja dangdut enak. Padahal lu nggak suka gitu. Gak enak kan? Gak enak lah. Kayak, apalagi kita tuh kerja di industri seni begini ya gitu. Betul. Kadang-kadang kita tuh pengen nge-explore malah kayak ketahan-tahan gitu. Yang harusnya tuh udah update gitu. Apalagi Kerawang nih, sorry bro. Kerawang tuh masih ketinggalan banget, jauh sebenarnya. Dalam hal kualitas fotografinya. Style fotografinya masih jauh dari Bandung, dari Jakarta gitu. Ketika gue ngalamin peralihan dari foto biasa tuh yang dari zaman dulu tuh yang colorful, akhirnya berubah style fotonya. Karena itu gue ngalamin. Gitu. Ngalamin hal itu. Dan itu semua yang biasa tukang make up dan lain kaget semua. Itu yang bikin gue rada jiper juga sih gitu. Karena gue tuh pengennya tuh sebenarnya Oculus Photo tuh udah ngikutin di kota-kota besar lain gitu kan. Sementara di daerahnya dengan warna, pas tiba-tiba warna-warna foto-fotonya aneh dibawa ke Kerawang, kaget semua, shock. Ini foto apaan mukanya rata begini gitu. Akhirnya semua terbiasa hari ini. Nah itu kan sering jadi perdebatan ya bro ya. Nah itu para MUA dan fotografi nggak sama. Bener. Karena para MUA pengen punya khasnya sendiri atau pengen begini-begini. Menyiasati itu kayak gimana lu? Makanya kita harus ada kerjasama yang asik. Balik lagi tuh. Kerjasama yang asik tuh kita bisa deal-dealan dulu. Nih dari awal ke tukang make upnya. Nih foto kita tuh kayak begini loh. Kayak gini. Oke nggak deal nih gitu. Kalau misal deal jalan. Kalau nggak deal mendingan nggak usah daripada nanti akhirnya di tengah jalan kita kenapa fotonya sini kok begitu, begini begitu gitu. Gak enak. Lebih baik dari awal kita deal-dealan. Tapi kalau by request memang dari awal itu bisa loh. Bisa.
Mau foto warna macam apa? Anjir, sombong lagi ya. Aduh, sombong emang. Sombong emang. Mau foto macam apa? Tapi by the way gue belum nanya Oculus tuh dari mana lu dapet inspire nama Oculus itu artinya itu mata. Mata. Oh yes, pasti adalah mata. Itu bahasa Latin dari mata tuh bahasa Latinnya Oculus. Oculus. Jadi mata itu kan kayak kamera juga kan kayak ada matanya, ada lensanya gitu. Ya pokoknya mata lah. Mata karena tumpuannya di mata. Mata. Kan? Gitu. Tuh. Ada dukanya lagi gak sih bro, masa sulitnya lagi selain daripada tadi bisnisnya? Lu pernah ngalamin apa lagi gak sih? Dukanya gue pernah satu studio gue kemalingan pernah. Oh pernah. Dibobol, kamera hilang semua pernah, TV-TV-nya digantung hilang juga sama. Buset, hilang juga loh. Pernah ngalamin, dibobol pernah. Terus ditinggalin karyawan di satu hari yang sama pernah. Bro, sama keluar semua. Dan gue cuma sendiri doang. Gila gak lu? Ada apa lu dulu tuh? Biasanya ada apa dulu? Karena apa tuh? Karena mungkin ada masalah yang gak sinkron ya. Komunikasi biasanya sih ya bro. Bener. Maksud gue apa, sono nyangkanya apa gitu. Padahal gak kayak begitu. Akhirnya gue ditinggalin dalam waktu 1 minggu tuh gue sendirian. Bisa. Iya karena emang mulai dari nol sih bisa. Karena itu jangan lupa juga buat teman-teman yang mau mulai usaha. Itu lu harus bisa dulu bidang usaha lu tuh yang bener-bener bisa dari apapun itu ya. Jangan cuma jadi bosnya tapi yang nggak tahu apa-apa. Betul. Gitu. Mercayain sama orang. Orang aja. Akhirnya lu ketika ada masalah kayak gitu pusing sendiri. Makanya pada saat itu gue ditinggalin nggak jadi masalah. Gue masih bisa backup dan gue bisa mencari yang baru-baru lagi bisa. Gitu. Iya sampai akhirnya bukan survive lagi kalau sekarang ngelihat Oculus nih malah makin terus berkembang. Alhamdulillah. Gitu ya. Bro yang namanya bisnis itu nggak lepas dari juga yang namanya persaingan ya bro. Iya benar. Kompetitor. Benar. Lo pernah ketemu atau pernah ngegap gak atau gimana sering gambling sama kompetitor atau persaingan apa yang sekarang lagi berjalan? Masih di harga atau apa nih? Masih di harga sih masih. Masih harga. Dan lu sempet dapet jas gak lu kemahalan atau lu kemurahan? Gua kemurahan. Gua kemurahan. Sampai hari ini gue juga pengennya gue tetap yang paling murah. Gua nggak muluk-muluk lah, ngapain sih? Gitu. Iya bener. Tinggi-tinggi harga gitu. Katanya gue juga sering Oculus foto tuh yang suka ngancurin harga malah. Oh gitu. Prinsip lu begitu karena apa? Karena gue pengennya ada produksi terus men. Gitu. Gue harus menyesuaikan juga dong pasarnya. Iya. Pada saat itu juga Karawang tuh ada pasar yang high juga, medium juga, ada yang low juga kan gitu. Gak semuanya harus harganya sama tinggi semua gitu. Ya. Makanya gue sih lebih ke yang bagian low aja lah. Gak usah yang muluk-muluk pengen itu keren-keren. Soal harga. Tapi kalau tadi lu percaya diri kalau Oculus paling bagus, paling apa juga, lu ngerasa gak sih ada yang lebih bagus juga dari lu? Banyak pasti. Tapi itu kan jadi motivasi buat kita ya. Jadi gambaran kita nih orang bisa begini, kenapa kita nggak bisa? Kayak begitulah. Pokoknya seru sih. Oke. Oh iya, nanti juga kita bakal tampilin ya karya-karya terbaiknya dari Oculus dan juga lu juga pasti foto juga kan, fotografer juga. Nah, nanti karyanya Ingga nih bakal kita tampilkan juga nih ya. Di slide akhir foto-foto yang mungkin ada di hunting di tempat mana. Ada pengalaman di outdoor di venue mana bro yang paling saat itu menurut lu the best banget di foto ini? Ada nggak? Gue the best itu foto di Ranca Upas waktu Ranca Upas belum terkenal bro. Oh belum ada belum ada orang yang suka tuh ngumpul sekarang prewedding di situ. Sekarang rame banget tuh Ranca Upas. Iya, tapi binatang rusa dulu udah ada. Udah ada tapi nggak sebanyak sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Dan itu lu foto di situ? Foto di situ waktu belum terkenal sama sekali. Oh. Banyak orang yang nggak tahu dulu Ranca Upas tuh kayak gimana. Nah karena estetiknya lo foto mungkin ya semakin banyak orang yang akhirnya semakin juga dieksplor tempat itu makin ya. Banyak pengen tahu kan di situ. Tahun berapa bro masih kan gak dulu? Aduh 2015 apa 2014 gitu ya. Gue udah di sana lah. Sekarang sih udah bagus ya tempatnya. Udah bagus. Dulu mah jalan lu mah lumpur. Jalan becek. Dan sekarang sering banget dipakai pre-wed tuh di sana. Pre-wedding di sana. Oh di sana ya. Seneng gue dengan udara-udara dingin, kabut-kabut. Kalau di Karawang ini menurut lo ada venue yang bagus gak sih? Tuparep. Lebih ke city ya? Street. Gue lebih suka tuh. Prewedding yang natural. Yang cuma pakai kaos aja.
Nggak usah yang ribet-ribet lah gitu, yang benar-benar menggambarkan. Jadi tuh si foto tuh bisa ngomong gitu, ada berbicara gitu, nggak yang karena ditolong dengan tempat yang bagus. Ya. Gue lebih senang yang natural gitu, beli es, jajan es ke pasar, kayak gitu-gitu. Gue tuh lebih suka yang kayak gitu. Sampai gue lagi. Ntar prewedding lagi keingat lagi. Gue sampai kejar-kejaran sama naik beca, bro. Oh pernah? Pernah gue prewedding naik gue kejar-kejaran dia, jadi adegannya tuh gue sinematik, dia tuh harus naik beca tuh di pasar. Dan gue harus ngejar becanya tuh. Dan lu bikin natural berarti? Gue natural banget. Sampai lari gue berdua sama kru gue di tengah pasar tuh. Dia naik, karena beca kan ngebut nih. Ngebut ya. Sekuat-kuatnya orang lari ngejar beca kan. Beca ya. Gokil. Seru. Pre-wedding tuh? Pre-wedding. Dan itu udah dikonsep dulu sebenarnya. Dari konsep, jadi gue pengennya tuh konsepnya begini, klien cocok nggak? Oh oke juga nih, seru nih gitu. Budget nggak keluar gede gitu kan, nggak ada sewa macem-macem gitu kan, nggak usah harus nyewa tempat dan lain-lain. Paling bayar beca 20.000, beres sudah, dapat gambar oke gitu. Karena ide itu nggak harus mahal ya bro. Bener, beda daripada yang lain lah pokoknya. Gimana caranya itu yang susah tuh. Sampai hari ini kita udah susah nemuin foto yang original, yang karena nggak ada yang original sih ya. Iya. Semuanya pasti ikutin cuman modif-modif dikit kayak gitu. Wajar. Gitu. Oke, tadi mengenai pengalaman lo di foto outdoor ya. Nah sekarang mungkin para tetangga sendiri ada yang belum tahu nih Oculus Studio bertempat di mana. Mungkin ada yang belum tahu ya. Studio 1, Studio 2 ada di mana gitu. Untuk Studio 1 kita ada di Jalan Raya Unsika, dekat kampus UBP, depan dari Patroli Kopi 3, tapi sekarang udah Patroli Kopi 3 aja udah nggak ada. Jadi warung desa. Ya. Jadi percis di depannya itu, di situ. Okay. Untuk Oculus Foto 2 itu ada di Jalan Raya Galuh Mas ya. Di sini arah mau ke alun-alun deket Rumah Sakit Mitra Family. Oke. Pokoknya kalau yang sering main bolak-balik Galuh Mas mah tahulah pasti. Oke. Terus yang mungkin secara produk atau promo-promonya dari Oculus sendiri mungkin mau disampaikan Mas Ingga boleh. Untuk di bulan ini kita bakal ngadain promo gratis file. Gratis file. Jadi kalau misalnya di atas maksudnya di foto studio kan biasanya kita ngambil berapa tag tuh ya. Banyak tuh kan, filenya bakal banyak kan itu. Dan semua kita kasih untuk bulan ini jor-joran, semuanya kita kasih. Wah, keren. Bener. Biasanya orang milihnya udah jadi paling cuman berapa gitu ya. Dan kalau di tempat lain di tetangga sebelah itu 10.000 satu file. Di sini gratis. Keren. Lu ada 10 foto tuh 100.000. Di sini mah gratis. Ya lagian ngapain sih berat-beratin memori? Bener. Iya enggak? Beratin memori kasih aja gitu kan. Kasih aja. Gitu. Jadi udah kita jangan main-main, ngasih file originalnya juga keren, Bro. Bukan file original yang mentah yang aduh. Keren lah pokoknya. Siap Bro Ingga, makasih banyak untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses terima kasih dengan banyak Oculus buat Prima Media Pro nih. Udah datang ke Oculus Photo Studio. Kebanggaan banget lah buat kita lah. Oke. Nah tentunya gue makin bangga juga kalau abis ini gue juga bakal nyobain karya dari lo dong. Pasti. Silahkan buat kru-kru semua. Pokoknya Prima Media Pro. Pokoknya keluar dari Oculus Photo pasti ganteng lah fotonya. Yang cantik makin cantik lah. Yang cantik makin cantik gitu ya. Siap, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada episode selanjutnya. Terima kasih buat para tetangga, kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya mengenai profesi, problematika dan pro kontra di Podcast Pro.